Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semuanya. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran dalam menunaikan ibadah puasa. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Erik Puri Rahayu, Rizky Dwi Nur Aini, Sylvia Hobifatul Damayanti, dan Jessica Maharani akan menjelaskan tentang stunting. Nah, nanti akan kita bahas sedikit tentang apa itu stunting, lalu bagaimana ciri-cirinya, apa sebabnya, lalu akibatnya apa, bagaimana pencegahannya, dan masih banyak lagi. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas ini yaitu tentang pengertian stunting. Jadi, apa sih stunting itu? What is stunting? Jadi, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, yaitu bagi bayi di bawah 5 tahun, yang diakibatkan karena kekurangan gizi kronis sehingga anak itu terlalu pendek untuk usianya. Nah, kekurangan gizi ini terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Nah, stunting ini juga merupakan istilah bagi para nutrinis untuk penyebutan anak yang tumbuh tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya atau bayi pendek. Nah, jadi stunting juga bisa disebut sebagai keadaan di mana tinggi badan berdasarkan umur itu rendah atau keadaan di mana tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Jadi misal ada dua anak yang sama-sama berusia mungkin 3 tahun gitu ya, yang satu kelihatan lebih besar, yang satu kelihatan lebih kecil gitu. Yang stunting itu yang ukuran tubuhnya atau ukuran badannya itu lebih kecil gitu. Tapi kalau yang tubuhnya lebih kecil itu juga belum tentu stunting. Jadi karena tinggi badan itu juga kadang terpengaruh oleh faktor genetik. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang apa itu stunting, pengertian stunting, nah sekarang kita menuju ke ciri-ciri stunting. Jadi ciri-ciri stunting itu pertama, pertumbuhan melambat. Lalu yang kedua, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan gigi terlambat. Yang keempat, berat badan balita tidak naik, bahkan cenderung menurun. Lalu perkembangan tubuh anak terhambat. Kemudian anak mudah tersarang berbagai penyakit dan performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Nah, jadi stunting itu kan adalah tinggi badan yang kurang menurut umur. Nah, kemudian ditandai dengan terlambatnya pertumbuhan anak yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal dan sehat sesuai usia anak. Nah, jadi stunting ini merupakan kekurangan gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan di masa lalu yang digunakan sebagai indikator jangka panjang. Nah, untuk gizi kurang pada anak itu stunting itu dapat didiagnosis melalui indeks antropometrik tinggi badan menurut umur yang mencerminkan pertumbuhan linier yang dicapai pada pra dan pasca persalinan dengan indikasi kekurangan gizi jangka panjang akibat dari gizi yang tidak memadai dan atau kesehatan. Nah, stunting sendiri merupakan pertumbuhan linier yang gagal untuk mencapai potensi genetik sebagai akibat dari pola makan yang buruk dan penyakit. Stunting yang terjadi pada masa anak merupakan faktor risiko meningkatnya angka kematian, lalu kemampuan kognitif dan perkembangan motorik yang rendah, serta fungsi tubuh yang tidak seimbang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Sylvia Hobifatul Damayanti, NIM 207190005. Di sini saya akan membahas mengenai penyebab dan dampak stunting.
adalah penyebab gizi buruk pada ibu hamil dan bayi yang masih belum memenuhi. Pertama, pengetahuan ibu yang kurang memadai. 2. Infeksi berulang atau kronis. 3. Sanitasi yang buruk. 4. Terbatasnya layanan kesehatan. Pengetahuan ibu yang kurang memadai. Sejak di dalam kandungan, bayi sudah membutuhkan berbagai nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk mencapai ini, ibu harus berada dalam keadaan sehat dan bergizi baik. Jika ibu tidak memiliki pengetahuan akan asupan nutrisi untuknya dan janin, hal ini akan sulit didapatkan. Begitu pula setelah lahir, ibu hari pertama kehidupan atau usia 0-2 tahun adalah waktu yang sangat krusial untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Pada masa ini, bayi membutuhkan ASI eksklusif selama 6 bulan dan tambahan makanan pendamping ASI atau MPASI yang berkualitas setelahnya. Oleh karena itu, ibu harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai gizi anak. Faktor lainnya yang juga dapat memicu stunting adalah jika anak terlahir dengan kondisi sindrom alkohol janin atau fetus alkohol syndrome. Kondisi ini disebabkan oleh konsumsi alkohol berlebihan saat hamil yang kemungkinan diawali ketidaktahuan ibu akan larangan terhadap hal ini. Infeksi berulang atau kronis. Tubuh mendapatkan energi dari asupan makanan. Penyakit infeksi berulang yang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi lebih untuk penyakit. Jika kebutuhan ini tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, anak akan mengalami kekurangan gizi dan akhirnya berujung dengan stunting. Terjadinya infeksi sangat erat kaitannya dengan pengetahuan ibu dalam cara menyiapkan makan untuk anak dan sanitasi di tempat tinggal. Sanitasi yang buruk. Sulitnya air bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan stunting pada anak. Penggunaan air sumur yang tidak bersih untuk masak atau minum disertai kurangnya ketersediaan kakus merupakan penyebab banyak terjadinya infeksi. Kedua hal ini bisa meninggikan risiko anak berulang-ulang menderita diare dan infeksi cacing atau cacingan. Terbatasnya layanan kesehatan. Kenyataannya, masih ada daerah tertinggal di Indonesia yang kekurangan layanan kesehatan. Padahal, selain untuk memberikan perawatan pada anak atau ibu yang sakit, ibu hamil yang sakit, tenaga kesehatan juga dibutuhkan untuk memberi pengetahuan mengenai gizi untuk ibu hamil dan anak di masa awal kehidupannya. Selanjutnya, dampak stunting terhadap kesehatan anak. Stunting pada anak dapat mempengaruhinya dari ia kecil hingga dewasa. Dalam jangka pendek, stunting anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Sekilas proporsi tubuh anak stunting mungkin terlihat normal, namun kenyataannya ia lebih pendek dari anak-anak seusianya. Seiring dengan bertambahnya usia, stunting dapat menyebabkan berbagai macam masalah, di antaranya kecerdasan anak di bawah rata-rata sehingga prestasi belajarnya tidak bisa maksimal, sistem imun tubuh anak tidak baik sehingga anak mudah sakit, anak akan lebih tinggi beresiko menderita diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Jessica Maharani, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Stunting versus gizi buruk. Stunting pada anak itu apa sih? Dengan kasus stunting, umumnya diakibatkan kekurangan gizi dalam jangka panjang, terutama di masa 1000 hari pertama kehidupan anak. Sedangkan gizi buruk
Gizi buruk pada dasarnya disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dalam waktu yang relatif singkat ketimbang stunting. Kekurangan asupan nutrisi dalam jangka waktu tertentu membuat berat badan anak turun dan memicu timbulnya gizi buruk. Cara mencegah stunting. Stunting pada anak ini bisa dicegah sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun, atau biasanya disebut periode 1000 hari pertama kehidupan. Nah, berikut ini merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko anak mengalami stunting. Yang pertama, mencukupi kebutuhan gizi sejak hamil, seperti zat besi, yodium, dan asam folat. Kedua, rutin melakukan pemeriksaan kandungan. Ketiga, memberi ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. 4. Didampingi ASI eksklusif dengan MPASI sehat. Yang kelima, memantau perkembangan anak. Oke, berikut ini adalah cara mencegah stunting penjabaran dari yang di atas tadi ya. Yang pertama, mencukupi kebutuhan gizi. Nah, zat besi, asam folat, dan yodium ini merupakan nutrisi penting dan wajib dipenuhi ibu hamil untuk mencegah stunting. Kekurangan zat besi dan asam folat dapat meningkatkan resiko anemia pada ibu hamil. Anak yang lahir dari ibu hamil dengan anemia lebih berisiko mengalami stunting. Yang kedua, pemeriksaan kandungan. Pemeriksaan rutin selama hamil bermanfaat untuk memastikan nutrisi yang dikonsumsi ibu hamil cukup dan mendeteksi jika ada komplikasi pada kehamilan. Semakin cepat diketahui, komplikasi kehamilan dapat semakin cepat diatasi. ASI eksklusif sampai 6 bulan. Kandungan ASI terdiri atas air, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, zat antibodi, dan enzim. Karena kandungan ASI inilah yang bisa mengurangi stunting. Selanjutnya adalah makanan pendamping ASI. Nah, makanan pendamping ASI ini didasarkan pada sistem pencernaan si kecil dan disesuaikan dengan tumbuh kembangnya yang memerlukan kecukupan gizi yang banyak. Gizi yang dibutuhkan antara lain karbohidrat, protein, vitamin, lemak, zat besi, kalsium, omega 3, dan omega 6. Yang selanjutnya adalah memantau perkembangan anak. Pemantauan ini dilakukan oleh orang tua dengan cara selalu memperhatikan gizi yang dikonsumsi anak. Tidak hanya itu, orang tua juga harus mengukur tinggi berat badan anak dengan atau membawa anak ke posyandu. Dengan begitu, orang tua akan lebih mudah mengetahui gejala awal gangguan dan penanganannya. Kemudian selalu menjaga kebersihan lingkungan karena anak-anak rentan terhadap penyakit yang secara tidak langsung juga bisa menyebabkan atau meningkatkan peluang stunting. Oke, yang selanjutnya adalah perbedaan stunting dan gizi buruk. Nah, saat ini stunting menjadi salah satu topik yang menarik perhatian banyak pihak selama beberapa tahun kebelakang. Merujuk hasil survei status gizi balita 2019, angka prevalensi atau jumlah kasus penyakit pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah stunting di Indonesia sebesar 27,67%. Selain tingkat stunting yang masih di bawah standar, pemahaman masyarakat tentang stunting pun masih terbilang minim. Salah satu induksinya adalah stunting yang kerap diartikan sebagai gizi buruk di tengah masyarakat awam. Nah, apa sih perbedaannya? Mari kita simak. Oke, saya di sini membagi dalam 2 tabel, yakni ciri dan dampak stunting, baik stunting maupun gizi buruk. Yang pertama adalah ciri stunting. Ciri anak yang mengalami stunting adalah pertumbuhan yang lambat. Hal itu dapat dilihat dari tubuh yang lebih pendek, tampak lebih muda dibandingkan teman-teman seusianya. Dibandingkan itu adalah gizi buruk. Anak dengan gizi buruk biasanya memiliki ciri-ciri kulit yang kering, lemak di bawah kulit berkurang, dan otot mengecil. Jika telah mencapai tahap lanjut, ada kemungkinan perut anak menjadi membuncit. Yang kedua adalah dampak stunting. Stunting pada anak akan berdampak pada organ metabolisme, rendahnya kekebalan tubuh, dan ukuran fisik yang tidak optimal. Yang kedua adalah dampak gizi buruk.
anak dengan gizi buruk akan mudah mengalami infeksi karena kekebalan tubuhnya rendah. Selain itu, anak dengan gizi buruk juga memiliki intelligence quotient atau IQ, tingkat kecerdasan rendah. Pada jangka panjang, gizi buruk dapat mengakibatkan pertumbuhan anak berhenti sebelum waktunya. Lebih jauh lagi, gizi buruk dalam jangka panjang akan menyebabkan anak kurus, wasting, dan stunting. Nah, berikut ini adalah video anak stunting versus gizi buruk. Bisa dilihat sendiri kan, tinggi anak stunting memang jauh di bawah anak normal pada umumnya. Meskipun begitu, anak yang mempunyai tubuh pendek itu tidak semuanya adalah stunting ya teman-teman, karena faktor genetika juga menentukan tumbuh kembang si kecil. Oke lah, selanjutnya ini adalah anak yang mengalami gizi buruk. Bisa dilihat ya seperti ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, seperti perutnya membuncit, mengalami sangat kurus, dan rentan. Anak yang mengalami gizi buruk ini mengalami IQ yang kurang dari anak-anak usianya. Baik teman-teman, itu tadi adalah penyebab dan perbedaan stunting dengan gizi buruk. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Wirayu. Saya akan meneruskan presentasi dari yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan bahas tentang prevalensi stunting di Indonesia. Apa sih itu prevalensi stunting di Indonesia? Nah, stunting tadi kan sudah dijelaskan bahwa stunting adalah kondisi gagal pada tubuh anak balita atau bagi di bawah 5 tahun yang diakibatkan kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Nah, dengan kata lain, stunting merupakan istilah panutrinis untuk penyebutan anak yang tumbuh tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya atau bayi pendek. Itulah definisi dari stunting. Sedangkan prevalensi sendiri yaitu jumlah kasus suatu penyakit dalam suatu populasi pada suatu waktu sebagai proporsi dari jumlah total orang dalam populasi itu. Cara penghitungan prevalensi yaitu jumlah kasus dalam suatu populasi pada suatu waktu tertentu per jumlah orang dalam populasi yang ditentukan pada titik waktu yang sama. Singkatnya, prevalensi adalah angka kejadian penyakit yang diperoleh dari suatu survei yang memperlihatkan ukuran beban penyakit dalam suatu populasi. Jadi, prevalensi stunting yaitu angka kejadian stunting yang diperoleh dari suatu survei. Dari tahun ke tahun ya, ini mestinya. Selanjutnya, ya inilah angka stunting dari beberapa tahun. Ini angka stunting dari beberapa tahun di Indonesia ya. 2013 itu stunting mengalami kenaikan yang sangat pesat atau pada puncaknya, yaitu persentasenya 37,2%. Di 2015, stunting mengalami penurunan menjadi 29%, dan 2018 mengalami kenaikan lagi menjadi 30,8%. Di tahun 2019, ini stunting mengalami penurunan yang sangat drastis, yakni 27,67%. Sebenarnya ini sudah mendekati dari apa yang ditetapkan oleh WHO, tetapi melihat dari angka WHO, semestinya stunting itu harus ada di persentase 20 ke bawah, tapi ini masih di 27,67%, sehingga Indonesia harus tetap memperlihatkan bagaimana atau memperhatikan stunting di Indonesia. Ini 10 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, di antaranya Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan juga Aceh. Melihat masih tingginya prevalensi stunting tertinggi, Menteri Kesehatan berharap angka stunting dapat turun 3% setiap tahunnya, sehingga target 19% pada tahun 2024 dapat tercapai. Nah, itulah tujuan dari Menteri Kesehatan sebenarnya 2024 target angka stunting yaitu 90%. Nah, inilah slogan dari pencegahan stunting, yaitu Ceting Mbah Salimah.
Cegah stunting dengan menanam buah dan sayur di lingkungan rumah. Dengan kita manfaatkan lingkungan kita untuk menanam buah-buahan dan juga sayuran, pastinya itu dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan gizi kita, sehingga itu juga sebagai suatu cara untuk mengurangi terjadinya suatu stunting atau penyakit stunting. Nah, di masa pandemi seperti ini, UNICEF memperkirakan bahwa pandemi COVID-19 dapat menyebabkan peningkatan jumlah kasus stunting akibat kekurangan gizi akut atau wasting sebanyak 15% atau setara dengan 7 juta kasus di seluruh dunia. Yang kedua yaitu terhambatnya akses ibu dan anak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. 3. Sehingga diprediksi target penurunan stunting hingga 14% sulit tercapai. Melihat dari harapan Menteri Kesehatan bahwa di 2024 target stunting persentasenya 90%, karena kita berada di masa pandemi ini, sangat sulit untuk kita mencapai target yang 90% itu, karena akses ibu dan anak untuk mendapatkan layanan kesehatan itu menjadi terhambat karena kita dituntut untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah daerah atau khususnya di Indonesia ini karena terdampak oleh COVID-19. Selain itu, pengurangan kegiatan di berbagai mitra dagang menyebabkan sejumlah tenaga kerja terpaksa untuk dirumahkan dan tak sedikit jumlah yang mengalami pemutusan hubungan PHK atau hubungan kerja PHK. Nah, dengan ekonomi kita yang kurang, itu sangat memungkinkan kita untuk mengalami pengurangan gizi atau tidak dapat memenuhi gizi yang seharusnya, asupan gizi yang seharusnya diperoleh oleh sang anak. Nah, meskipun kata COVID-19 di Indonesia masih belum mencapai kata usai, namun pelaksanaan penurunan angka stunting harus tetap dilaksanakan melalui arahan Presiden Republik Indonesia tentang percepatan pencegahan stunting. Terdapat sejumlah upaya yang perlu dilakukan, yaitu memfokuskan penurunan stunting di 10 provinsi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, yang kedua, memastikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita di puskesmas dan posyandu tetap terlaksana. Yang ketiga, mengadakan program perlindungan sosial terutama PKH, pembagian BPNT, dan pembangunan infrastruktur dasar bagi keluarga tidak mampu. Program perlindungan sosial terutama PKH itu seharusnya diberikan untuk memenuhi kebutuhan gizi itu, sehingga angka stunting dapat mengalami penurunan dan harapan Menteri Kesehatan dapat tercapai. Dan yang terakhir, peningkatan pemahaman pencegahan stunting pada ibu hamil melalui kegiatan promotif, edukasi, dan juga sosialisasi. Melihat pelayanan kesehatan yang belum normal, nah, puskesmas telah mengalami modifikasi. Saat ini puskesmas telah membentuk grup media sosial secara daring, melakukan kunjungan door-to-door pada sasaran yang berisiko, melaksanakan konseling secara virtual, pemberian edukasi masyarakat melalui berbagai media komunikasi, serta penggunaan buku KIA secara mandiri dengan tetap melakukan pencatatan dan pelaporan. Sedangkan posyandu di daerah yang belum dapat melaksanakan kegiatan itu, posyandu tetap memprioritaskan pelaksanaan pelayanan kesehatan mandiri dengan menerapkan protokol kesehatan serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi yang telah ada. Kontribusi masyarakat juga diharapkan dengan ibu tetap memberikan ASI eksklusif kepada bayi, memberikan makanan pada anak sesuai dengan pedoman gizi seimbang, melaksanakan PHBS dan mencuci tangan, hingga melaksanakan aktivitas fisik. Selain itu, orang tua juga dihimbau untuk dapat dengan segera menghubungi kader maupun fasilitas pelayanan kesehatan apabila anak mengalami penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, dan juga kesehatan lainnya. Nah, itulah beberapa hal-hal yang terjadi atau hal-hal tentang stunting di masa pandemi, dari adanya pembatasan kegiatan kesehatan dan juga minimnya ekonomi, sehingga dapat mempengaruhi atau dapat meningkatkan angka stunting di tahun ini.
Oke, itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.